Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal 21 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perkenankanlah kami ya Kristus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus yang agung, kami memohon. Amin. Ulangan 21 ayat 18-23. Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang kota kediamannya. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Sahabat Santapan Harian, saat kita pulang dari bepergian, salah satu hal yang pertama-tama dilakukan adalah membersihkan diri. Baik itu mencuci tangan, kaki, dan muka, bahkan langsung mandi keramas. Hal itu dilakukan karena kita tidak ingin kotoran dan kuman dari luar rumah terbawa masuk ke dalam rumah. Apalagi menempel di tempat-tempat private seperti tempat tidur. Bisa mengakibatkan kotor dan juga penyakit. Kalau sedemikian rupa kita memperlakukan kotoran yang menempel di tubuh, terlebih lagi Allah memperlakukan kotoran yang ada di tengah umat-Nya. Anak yang degil dan membangkang dihukum mati. Mungkin tampak sangat kejam, tetapi menghormati ayah dan ibu adalah salah satu dari 10 hukum Tuhan. Tak hanya itu, jikalau seseorang sudah terbiasa membangkang, bahkan kepada orang tua, orang terdekatnya, apa yang bisa diharapkan dari hidupnya? Kemungkinan besar, dia juga akan menjadi pembangkang dari segala aturan, termasuk dari Tuhan. Tindakannya akan mengotori seluruh bangsa. Mayat yang tergantung menajiskan tanah yang diberikan Allah, sehingga harus segera dikuburkan. Tentunya bukan karena mayatnya saja, tetapi untuk apa menempatkan orang yang mendapatkan hukuman sebagai tontonan yang bisa jadi malah menginspirasi orang melakukan hal yang sama? Kejahatan mesti segera dihapuskan. Cara-cara yang dilakukan saat itu memang kejam jika dipandang dari kacamata saat ini. Namun yang mau kita lihat adalah bahwa kebersihan harus dijaga, bukan dengan menyingkirkan orang lain, tetapi melihat kepada diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang membuat kita kotor? Apakah ada kata-kata yang menyakiti, tindakan yang mencelakakan, rencana jahat, bahkan niat curang dalam diri kita? Semua hal yang membuat diri kita kotor, kita mesti membersihkannya. Semua kotoran itu mesti dirajam sampai mati, digantung dan dikuburkan, sehingga tidak memiliki tempat lagi dalam hidup kita. Hidup kita, anugerah Tuhan. Kita telah dibersihkannya dari dosa. Sudah semestinya kita jaga kebersihannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami menjalani hidup yang kudus dengan bersandar
pada kasih karunia-Mu dan bukan pada usaha dan tindakan kami sendiri. Dalam cinta dan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.